Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Islam dan Politik, di mana pada hari ini telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi Islam dan Politik. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Akifah Hana Fitria dengan NIM A1D1-295 selaku moderator. Kemudian ada rekan saya, Adi Setiawan dengan NIM A1D1-279, ada Silva Maharani dengan NIM A1D1-285, kemudian ada Fatimah Zahara dengan NIM A1D1-200-100, kemudian ada Peno Juniza dengan NIM A1D1-20101, Febri Tri Arianda dengan NIM A1D1-20103, Vincent Citra dengan NIM A1D1-20106, Lis Daliani dengan NIM A1D1-20112, Nadia Damayanti dengan NIM A1D1-20114. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian politik Islam. Islam sendiri bukanlah semata agama atau a religion, namun juga merupakan sistem politik, a political system. Islam lebih dari sekedar agama, di mana Islam mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah, beliau membangun negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala negara ataupun kepala agama. Nah, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian politik sebagai kata benda ada 3, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan tentang sistem dan dasar pemerintahan. Yang kedua, ada segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Politik itu identik dengan siasat, yang dimana secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasat meliputi 3. Yang pertama ada siasah dusturiyah atau tata negara dalam Islam. Yang kedua ada siasah dauliyah, yaitu politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan yang lainnya. Yang ketiga ada siasah maliyah, yaitu sistem ekonomi negara. Nah, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak. Ia hanya wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Nah, di samping itu, kekuasaan adalah amanah. Amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Silva Maharani. Kepada Silva, saya persilakan. B. Norma politik dalam Islam. Dalam pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan. Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari sistem politik lainnya. Di antara norma-norma itu ialah, yang pertama, politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. Yang kedua, politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Yang ketiga, kekuasaan mutlak adalah milik Allah.
Yang keempat, manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alam ini secara baik. Yang kelima, pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Yang keenam, ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul. Yang terakhir, Islam tidak menentukan secara eksplisit untuk pemerintahan negara. Selanjutnya. C. Kedudukan politik dalam Islam. Ada 3 pendapat di kalangan pemikir Muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam, yaitu yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap di dalamnya, terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah, yaitu sistem ketatanegaraan dalam Islam, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh, kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafa al-rasyidin, yaitu sistem khilafah. Yang kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Artinya, agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Dapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sejarah membuktikan bahwa Nabi kecuali sebagai Rasul, meminjam istilah Harun Nasution, kepala agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah sebagai wilayah kekuasaan Nabi sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan Abu Bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat. Selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahan khalifah ini berlangsung hingga kepemimpinan berada di bawah kekuasaan khalifah terakhir, yaitu Ali karamah Allahu wajahu. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rizda. Pada Rizda, saya persilakan. Demokrasi. Demokrasi dalam Islam, kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khalifah memberikan kerangka yang banyak para cendekiawan. Tentu yang dianggap demokratis di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Terkanaan pada kesamaan derajat manusia dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintahan. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri. Musyawarah, konsensus, dan irtijat merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban manusia sebagai khalifatnya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan efektif
demokrasi di dunia protektorat. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Peno. Kepada Saudara Peno, saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani sebagai masyarakat ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Bertuhan. B. Damai. C. Tolong-menolong. D. Toleran. E. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. F. Berperadaban tinggi. Dan G. Berhalak mulia. Selanjutnya. F. Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam atau siasah dauliyah. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yaitu 1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat. 2. Kehormatan dan integrasi nasional. 3. Keadilan universal atau internasional. 4. Menjaga perdamaian abadi. 5. Menjaga kenetralan negara-negara lain. 6. Menjaga larangan terhadap eksploitasi pada imperialis. 7. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara. 8. Bersahabat dengan kekuasaan netral. 9. Kehormatan dalam hubungan internasional. 10. Persamaan keadilan untuk para penyerang. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Linsa Citra. Pada Linsa, kami persilakan. Maaf, masih dilanjutkan oleh dengan Saudara Peno. Silakan, Saudara Peno. Prinsip-prinsip dalam Prinsip dasar siasayah dalam Islam meliputi antara lain 1. Musyawarah. 2. Pembahasan bersama. 3. Tujuan bersama, yaitu untuk mencapai suatu keputusan. 4. Keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama. 5. Keadilan. 6. Al-musawah atau persamaan. 7. Al-huriyah. 8. Perlindungan jiwa, raga, dan harta masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Linsa. Saudari Linsa, saya persilakan. Selanjutnya yaitu G, prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip dasar Islam yaitu hakimiyah ilahiyah, yang berarti kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat. Dan baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Qasas 70. Hakimiyah ilahiyah membawa pengertian-pengertian berikut, bahwasanya Allah pemelihara alam semesta, yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyahnya yang Maha Esa. Yang kedua, bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak memiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Yang ketiga, bahwasanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab dialah satu-satunya pemilik. Yang keempat, bahwasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebabnya Dia sahaja yang mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tangannya lah penentu hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Yang kedua yaitu ada risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan berperan orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW.
adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Dalam sistem politik Islam, Allah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah Subhanahu wa taala. Manusia diwajibkan tunduk kepada pemerintah dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Berikut firman Allah, apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya yang ketiga ada C, khalifah. Khalifah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaannya yang telah diamanahkan, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Al-Quran Surah Yunus ayat 14. Seorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip-prinsip. Yang kedua, tidak terdiri daripada orang-orang zalim. Yang ketiga, terdiri pada orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan. Yang keempat, terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunsa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Kepada Saudara Adi, saya persilakan. Baik, Saudara Adi. Prinsip-prinsip utama sistem politik Islam. Yang pertama yaitu ada musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjabat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Yang kedua yaitu ada keadilan. Prinsip ini adalah berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu ada kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang bertaraskan kepada ma'ruf, Baik, sepertinya ada kendala. Baiklah, akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua ada kebebasan. Dan yang ketiga ada keadilan. Kemudian ada kebersamaan dan hak menghadap. Nah, di sini tadi telah dijelaskan
sebatas kebebasan. Jadi kebebasan itu yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang bersertakan kepada makruf dan kebijakan, menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintah Islam serta menjadi asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Kemudian yang keempat ada kebersamaan, di mana persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapat dan menuntut hak, persamaan dan memiliki tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kekuasaan undang-undang. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada hak menghisap. Hak menghisap pihak pemerintah, yang dimana hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Nah, prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dalam urusan dan pentertiban negara dan umat. Baik, slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilakan. Tujuan politik menurut Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Daulul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah ad-din dan berteruslah segala urusan manusia menurut tuntunan ad-din tersebut. Para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. 2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. 3. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat demi melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. 6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimananya yang ditetapkan syariat. 8. Mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan daripada pendarahan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. 9. Melatih pegawai-pegawai yang jujur bagi mengawal kekayaan negara dan mengurus hal-hal penting negara. 10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. Selanjutnya, J. Syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Kepemimpinan politik dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh ajaran agama. Penjelasan itu terdapat dalam surat An-Nisa. Pada ayat itu disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam Islam, antara lain 1. Amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. 2. Adil, yaitu mampu menetapkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional. 3. Taat kepada Allah dan Rasul. 4. Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai referensi utama. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Febri. Pada Febri, saya persilakan.
Kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik bernegara dan berbangsa dan bernegara ialah politik ialah kemahiran atau menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas, kekuatan mengawasi kekuatan dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu dalam bernegara atau institut lainnya. Kian kembali ke moderator. Baik, para audiens, itulah presentasi dari kelompok politik dan Islam. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi yang audiens yang ingin bertanya, bisa chat pribadi saya atau rekan-rekan saya. Baiklah, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.